Halo semua, kali ini kita mau coba jawab satu pertanyaan yang penting banget. Gimana sih caranya kita bisa jadi generasi yang toleran dan membangun harmoni, baik itu di dalam lingkungan kita sendiri maupun dengan mereka yang punya keyakinan berbeda? Ini pertanyaannya yang gede banget kan? Kita hidup di dunia yang isinya macam-macam banget. Ada banyak budaya, suku, agama. Terus gimana caranya kita bisa hidup bareng dengan damai dan saling menghargai? Nah, buat cari jawabannya, kita bakal lihat dari sumber yang mungkin nggak bakal kamu sangka-sangka. Sebuah buku pelajaran pendidikan agama Islam untuk anak SMP di Indonesia. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Oke, perjalanan kita ini dimulai dengan satu konsep kunci dari buku tersebut. Konsep ini jadi fondasi dari semua obrolan kita hari ini. Kata kuncinya adalah tasamuh. Mungkin kita sering dengar ini sebagai terjemahan dari toleransi. Tapi artinya tuh lebih dalam dari sekedar membiarkan. Akar katanya, samaha, itu punya makna kemurahan hati, kelapangan dada. Jadi ini bukan sikap pasif atau cuek, tapi sebuah tindakan aktif yang positif. Dan pentingnya tasamuh ini ternyata udah ditegasin banget dalam ajaran Islam sendiri. Hadis ini contohnya, secara langsung bilang kalau sifat toleran itu disukai oleh Tuhan. Ini nunjukin kalau toleransi itu bukan ide baru, tapi emang nilai yang udah ada dari dulu. Nah, yang menarik nih, buku ini mecah konsep harmoni jadi dua bagian. Keduanya beda, tapi sama-sama penting. Coba kita lihat gimana pembagiannya. Jadi, di satu sisi ada yang namanya toleransi intern. Ini soal menjaga harmoni di dalam komunitas muslim sendiri, yang isinya juga beragam kan? Terus di sisi lain ada toleransi antar umat beragama. Nah, ini soal harmoni antara umat Islam dengan teman-teman dari keyakinan lain. Keduanya butuh cara yang spesifik. Kalau buat harmoni dengan agama lain, prinsipnya tuh jelas banget. Pertama, hargai keberadaan mereka. Kedua, hormati keyakinan dan simbol-simbol suci mereka. Dan yang paling penting, aktif kerjasama buat kebaikan bersama. Nah, kalau buat harmoni di dalam, fokusnya beda lagi. Lebih ke hubungan antar kita sendiri. Mendamaikan kalau ada selisih paham, nggak saling nyalahin, apalagi pakai ujaran kebencian, selalu berusaha berbaik sangka, gampang memaafkan, dan terus jaga silaturahmi. Ini semua kunci buat jaga persatuan internal. Tentu aja ya, ini semua bukan cuma teori di atas kertas. Sejarah ngasih kita banyak banget contoh nyata gimana prinsip-prinsip ini diterapin langsung. Coba deh, lihat lini masa ini. Dari awal banget, Nabi Muhammad menghormati pilihan pamannya. Waktu umat Islam butuh perlindungan, mereka bisa hidup aman di bawah kepemimpinan Raja Kristen. Dan yang paling luar biasa, delegasi Kristen bahkan diizinkan beribadah di dalam Masjid Nabi. Ini contoh-contoh yang kuat banget. Ada satu cerita lagi, dan ini benar-benar menyentuh hati. Suatu hari, waktu Nabi lagi duduk sama para sahabatnya, ada iring-iringan jenazah seorang Yahudi lewat. Tiba-tiba, beliau berdiri. Para sahabatnya tentu bingung. Kok berdiri buat jenazah seorang Yahudi? Mereka pun bertanya. Jawabannya, sederhana tapi dalam banget. Bukankah ia juga seorang manusia? Nah, ini dia intinya. Dasar dari semua toleransi adalah pengakuan kita atas kemanusiaan yang sama. Pelajaran sejarah ini bukan cuma jadi cerita masa lalu loh. Di Indonesia, prinsip-prinsip ini benar-benar dihidupin dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita jalan-jalan sebentar ke sebuah desa kecil bernama Gedong di Jawa Tengah. Di sana ada pemandangan unik. Sebuah masjid dan sebuah gereja berdiri saling berhadapan. Deket banget. Tapi mereka ini bukan cuma tetanggaan biasa, mereka itu mitra. Warga desa dari kedua komunitas ini rutin banget ngadain gotong royong, kerja bakti bareng-bareng. Mereka saling bantu membersihkan dan merawat, baik itu masjidnya maupun gerejanya. Semangat kerjasama kayak gini juga kelihatan di skala yang jauh lebih besar. Sekarang, kita pindah ke Jakarta, ke Masjid Istiqlal, Masjid Nasional Indonesia yang jadi simbol kemerdekaan. Nah, semangat gotong royong, semangat kerja sama lintas iman ini ternyata udah jadi bagian dari sejarah masjid ini sejak awal. Malah ada cerita yang super keren di balik pembangunannya. Jadi gini ceritanya, tahun 1955, Presiden Soekarno ngadain sayembara nasional buat milih desain terbaik untuk masjid ini. Ratusan arsitek ikut serta. Dan pemenangnya, ternyata seorang arsitek bernama Fredrik Silaban. Beliau adalah seorang Kristiani. Kebayang nggak? Masjid nasional terbesar di negara dengan populasi muslim terbesar sedunia dirancang oleh seorang Kristen. Ini benar-benar esensi dari toleransi antar umat beragama yang dipraktikkan. Jadi,
Apa nih pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini? Toleransi atau tasamo itu bukan cuma sikap pasif, bukan cuma diem-dieman atau ngebiarin aja. Toleransi itu adalah prinsip yang aktif, ditunjukin lewat kemitraan yang nyata, rasa hormat yang tulus, dan perayaan atas kemanusiaan yang kita semua miliki bersama. Buku pelajaran ini, kisah-kisah tadi, contoh-contoh nyata dari Indonesia, semuanya udah ngasih kita cetak birunya. Pertanyaannya sekarang buat kita semua adalah, dengan cetak biru ini, apa yang akan kita bangun bersama di lingkungan kita masing-masing? Terima kasih sudah menyimak.